Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka bersama dengan saya Dian Prastianingrum. Hari ini kita sedang berada di kawasan Jakarta Garden City, tepatnya yaitu di klaster Mahakam. Tipe terbaru yaitu tipe Safir, memiliki dimensi tanah 7 x 20 meter persegi dengan total luas tanah 140 dan bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan total luas bangunan 134 meter persegi. Pada bagian depan kalian sudah mendapatkan carport untuk kapasitas 2 mobil yang sudah dilengkapi dengan kanopi yang menggunakan material besi holo dan atapnya sudah dilengkapi dengan solar flat. Jadi area carport ini cukup terang ya. Kemudian di samping area carport ini masih ada space tanah kurang lebih sekitar 1 meter, bisa kalian gunakan sebagai area taman. Dan di sebelah sini adalah tempat untuk meletakkan instalasi air, kemudian ada area pompanya juga, dan di bagian depan saya ini juga ada keran air. Jadi kalau kalian mau nyiram bunga atau mau cuci kendaraan kalian bisa dari sebelah sini ya. Nah, kemudian di bagian depannya ini juga terdapat area teras ya. Di sini kalian bisa tata dengan 2 kursi dan 1 meja. Kemudian kalian juga masih bisa meletakkan rak yang bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk menyimpan sendal atau sepatu milik kalian ya. Nah, pada bagian depannya ini fasadnya menggunakan material dari UPVC berwarna coklat dan pintu utamanya sudah dilengkapi dengan kunci digital. Jadi bisa pakai kartu, PIN atau fingerprint. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Selamat datang di rumah kalian. Nah, ini adalah area dalam rumahnya, terbagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini ada area ruang tamu yang sekaligus menyatu dengan ruang makan, dapur, dan area taman di belakang rumah. Kalian bisa tambahkan dengan sofa berukuran kurang lebih 4-6 orang dewasa ya. Kemudian di depannya masih bisa taruh meja, dan di seberang area sofa ini kalian bisa meletakkan televisi berukuran yang sangat besar dan bisa taruh kabinet-kabinet untuk mempercantik area ruang tamu ini. Kemudian di belakang dari area ruang tamu ini juga terdapat area kamar tidur, bisa kalian fungsikan sebagai kamar tidur untuk tamu atau area kamar tidur buat orang tua apabila kalian tinggal bareng di rumah dengan orang tua kalian ya. Nah, sekarang kita mau menuju ke area kamar mandi yang ada di lantai 1. Nah, ini adalah area kamar mandi di lantai 1. Nanti kalian sudah mendapatkan wastafel, shower, dan kloset duduk. Area kamar mandinya berukuran cukup besar, tapi nanti di sebelah sini ada partisi permanennya ya, atau tembok. Kalau misalkan kalian mau close-in seperti ini juga nggak apa-apa, tapi nanti kalian renovasi ulang sendiri ya. Sekarang kita mau menuju ke area rumah utama. Setelah dari kamar mandi, kita menuju ke area yang istimewa banget. Nah, di sini bisa kalian fungsikan sebagai area ruang makan plus dengan area dapur bersih. Di area ruang makan ini bisa berkapasitas 4-6 orang dewasa ya. Kemudian di sampingnya ini bisa kalian fungsikan sebagai area dapur bersih. Nanti di bagian ini kalian sudah mendapatkan sink dan top table ya. Kalian bisa melakukan renovasi setelah kalian serah terima unit rumah ini. Nanti bisa kalian tata ulang dengan tambahkan area kitchen set seperti yang ada di rumah contoh ini. Terdapat banyak sekali tempat penyimpanan yang bisa kalian fungsikan. Jadi area perabotan kalian bisa tertata dengan rapi ya. Di depan area dapur dan ruang makan ini terdapat pintu kaca dengan berukuran yang cukup besar. Ini menuju ke area kolam renang yang ada di samping rumah. Ukuran kolam renangnya juga cukup ya. Nanti kalian sudah dapatkan kolam renang ini free. Apabila kalian nggak pengen pakai kolam renang juga nggak apa-apa. Nanti kami bisa tambahkan diskonnya sebagai pengganti kolam renang. Sekarang aku mau ajak kalian ke bagian belakang rumah.
Nah, di samping area kolam renang ini masih bisa ada space yang bisa kalian fungsikan sebagai area tempat untuk duduk-duduk santai dengan ditambahkan sofa berkapasitas kurang lebih bisa sampai 6 orang ya. Nah, di samping kiri saya ini terdapat area yang bisa kalian fungsikan sebagai tempat untuk area cuci jemur pakaian. Kemudian juga ada area tempat servis. Di dalamnya sudah ada kamar tidur dan kamar mandi untuk ART kalian. Lihat lantai satunya sudah. Sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat ke area lantai 2. Seperti apa bagian lantai 2-nya? Yuk ikuti saya. Tangga untuk menuju ke lantai 2 ini juga cukup besar ya, kurang lebih sekitar 1 meter. Yuk sekarang kita naik. Ini terdapat area living room dan 2 kamar tidur. Sekarang kita bahas yang di bagian living room dulu ya. Nah, jarang banget loh ada rumah tipe 7 punya living room di lantai 2. Di area ini nanti kalian bisa tata dengan sofa, meja, kemudian masih bisa taruh rak untuk tempat penyimpanan atau tempat untuk pernak-pernik kalian. Nah, kalau di rumah contoh ini diletakkan sofa dengan kapasitas 2 orang. Tapi kalau misalkan mau ditambahin masih bisa banget. Di sebelah sini ini masih bisa ada taruh space untuk tempat kursi. Kemudian di depannya ada meja dan di bagian sebelah sininya itu ada tempat untuk meletakkan hiasan-hiasan. Nah, di bagian depan dari area living room ini juga punya jendela kaca yang bisa dibuka menghadap ke area pool yang ada di lantai 1. Yuk sekarang kita lihat ke area kamar tidur yang pertama. Kamar ini bisa kalian fungsikan sebagai area kamar tidur anak ya. Ini ukurannya cukup besar. Kalau untuk ukuran kamar anak, di sini kalian bisa taruh ranjang queen, kemudian kalian juga bisa taruh lemari untuk kapasitas 3 sampai 4 pintu. Nah, di depan bagian lemari ini kalian juga masih bisa tata dengan meja yang berukuran panjang seperti ini. Ini bisa difungsikan sebagai meja belajar, kemudian meja rias, dan di atas mejanya kalau di rumah contoh ini difungsikan sebagai rak-rakan untuk tempat hiasan-hiasan ya. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela kaca yang ukurannya cukup besar. Ini bisa dibuka ya jendelanya menghadap ke area depan rumah. Nanti kalian juga bisa hiasi tembok di bagian luarnya ini dengan tambahan tanaman-tanaman supaya menyegarkan area luar rumah kalian. Sekarang kita lihat ke bagian selanjutnya, ada apa? Nah, di bagian depan sini ada area kamar mandi, bisa difungsikan sebagai area kamar mandi anak. Sudah mendapatkan wastafel, kemudian ada area kloset duduknya juga. Nah, kalau di sebelah sini nih ada area showernya. Ini area kamar mandinya itu cukup besar banget dan ada kacanya seperti ini. View-nya ke area kolam renang yang ada di lantai 1. Sekarang kita lihat ke area kamar utama, yuk. Nah, ini adalah area kamar utamanya terbagi menjadi 2 bagian. Ini adalah tempat tidurnya dan di kanan saya ini adalah area kamar mandinya. Sekarang kita bahas di bagian area tempat tidurnya dulu ya. Kalian bisa tata dengan ranjang ukuran king atau super king, kemudian juga bisa taruh lemari dengan ukuran yang cukup besar. Kurang lebih bisa 4 sampai 6 pintu lemari ya. Kemudian di bagian depannya kalian bisa letakkan televisi dan tatakan-tatakan untuk tempat penyimpanan. Nah, kamar ini juga punya area balkon yang cukup banget buat ngopi atau ngeteh di pagi atau sore hari. Nah, yuk sekarang kita lihat ke area balkonnya. Ini adalah area balkon di kamar utama, ukurannya cukup besar ya. Di sini kalian bisa taruh kurang lebih 2 kursi dan 1 meja. Ukurannya kurang lebih ini sekitar 3 meter kali 1 meter ya. Dan sudah dilengkapi dengan pembatas kaca seperti ini. View-nya menghadap ke area luar rumah. Sekarang kita masuk lagi ke dalam kamar utamanya.
Nah, aku mau tunjukkan kamar mandi di kamar utama. Yuk, kita lihat. Ini adalah area kamar mandi di kamar utama. Ukurannya cukup besar. Di sini kalian sudah mendapatkan area shower dan nanti kemungkinan kalian sudah mendapatkan rain shower seperti ini. Di bagian depannya ini ada kacanya. Ini kaca bening. Nanti kalian bisa tambahkan tirai supaya lebih privasi. Kemudian di area wastafelnya khusus untuk tipe ini, tipe Safir, kalian sudah mendapatkan 2 wastafel di area kamar mandi kamar utama. Kemudian di depan saya ini juga ada ijo-ijo yang cantik banget. Ini adalah kaca bening, view-nya menghadap ke samping rumah. Nanti kalian bisa contoh area ini ya untuk menghiasi supaya lebih instagramable. Selain itu nanti kalian juga mendapatkan area kloset duduk. Jadi udah nggak perlu renovasi-renovasi lagi. Rumah ini dibangun dengan spesifikasi material yang baik dan kokoh. Tentunya akan menghasilkan bangunan yang kuat dan nyaman untuk kalian dan keluarga kalian. Dipasarkan dengan harga mulai dari 3,5 miliar sudah include dengan kolam renang. Dengan kemudahan cara bayar KPR Express dan KPR Free DP, buat kalian yang ingin tanya-tanya atau ingin survei bisa hubungi Dian dengan cara nomor yang ada di bawah ini atau klik link di deskripsi ya. Saya selalu mendoakan buat kalian semuanya, terutama buat kalian yang belum memiliki rumah, semoga segera tercapai keinginannya untuk memiliki rumah idaman. Tapi ingat ya, selalu kumpulkan harta dari jalan yang halal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Bantu follow juga akun sosial media kita yang ada di sini. Saya Dian Prastianingrum. Wassalamualaikum.